Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian ba'da salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa pula merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam serta segenap amal soleh yang merupakan anugerah sejati yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian terus salawat terdering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang dijejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan puasan kita sebagaimana pertemuan yang lalu telah kita bahas. Sepertinya belum tuntas, kemarin baru prolog ya, karena saya kelupaan bahwasanya kita ternyata juga belum membahas tentang ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan sudah kita sebutkan sebagian atau sedikit faedah-faedah serta kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu pesan dan perintah dari Allah SWT sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran dengan berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk, ya kan? Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka memintalah perlindungan kepada syaitan yang terkutuk. Ya, kenapa demikian? Karena satu-satunya jalan kebaikan, satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang hakiki kepada keridhaan Allah SWT di dunia dan akhirat ini adalah dengan wahyu. Ya, tidak bisa akal berdiri sendiri, harus dengan wahyu. Wahyu itu firman Allah, kalamullah yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril ya, dari masa ke masa, dari zaman Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir, itu tidak pakai malaikat-malaikat yang lain, cuman pakai malaikat Jibril, duta antara Allah SWT dengan para Rasul. Malaikat Jibril dapat dari Allah, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada para Rasul. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang namanya Al-Quran. Ya, istimewa kan? Itulah yang namanya Al-Quran, firman Allah secara langsung, kalamullah secara langsung, Allah berkalam secara langsung. Dan munajjaman, Al-Quran itu step by step, 1, 2, 3, enggak sekaligus 30 juz, ya kan? Tidak sekaligus 30 juz ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tadi kita katakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, satu-satunya jalan menuju hakikat ya di dunia ini itu dengan Al-Quran.
bagi umat akhir zaman. Kalau bagi umat sebelum kita ya dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, tapi harus selalu jalan wahyu. Kenapa? Karena manusia itu memiliki limitasi, memiliki keterbatasan atas kesadarannya, ya kan? Katanya ada yang bilang 8%, ada yang bilang 99%, ada yang bilang 10%, mungkin 0, sekian persen atas apa yang dia tidak sadari. Jadi yang dia sadari cuma sedikit, ya kan? Memiliki keterbatasan. Yang tidak memiliki keterbatasan itu cuma Allah SWT, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang apa itu hakikat ruh. Ruh itu apa? Ya, jasad kita tahu, yang ada matanya, hidungnya, telinganya, rambutnya, tangan, kaki, jasad. Kemudian kalau dibelah keluar darahnya, kalau dibelek lagi ada jantungnya, hatinya, itu jasad yang kasat mata. Tapi apa itu ruh? Ruh itu apa? Ya, ruh itu suatu hal yang nyata, real kan? Kalau ya kata Nabi, ruh itu baru Allah tiupkan ke dalam jasad manusia itu setelah melalui beberapa fase. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat ila akhir hadis. Bahwasanya setiap manusia fase penciptaannya di dalam rahim ibunya itu melalui beberapa fase. Fase pertama nutfah, pertemuan antar sel telur dengan sperma, dan itu 40 hari. Kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi alaqah. Iya, jadi dari nutfah menjadi alaqah. Ya, alaqah itu segumpal darah. Kemudian 40 hari yang berikutnya menjadi mudghah, udah muncul dia daging. Jadi 40 berarti berapa? 120. Kemudian setelah 120 Allah utus kepadanya malaikat. Fayanfuhu fir ruh, lalu ditiupkan padanya ruh. Itu ditiupkan padanya ruh. Berarti ruh itu bukan detak jantung. Detak jantung itu sudah ada bibitnya daripada sebelum itu, ya kan? Ruh itu bukan hidupnya sel. Sel sudah hidup sebelumnya, ya kan? Detak jantung itu bukan ruh itu bukan aliran darah. Itu cuma semua indikator ruh ada. Ruh ada peredaran darah. Ruh ada sel hidup. Itu cuma indikator. Ruh ada detak jantung. Itu semuanya cuma indikator ruh itu ada. Sama seperti kita bilang listrik. Listrik itu seperti apa? Ya kan? Gelombang. Nah, lampu cahaya itu kan indikator listrik ada. Cuman indikator gitu. Nah, makanya kata Allah, "Quli ruhu min amri rabbi." Katakan wahai Nabi Muhammad, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Ya, manusia harus mengakui keterbatasan itu, harus mengakui itu loh. Makanya semakin orang itu luas ilmunya, semakin orang itu ya dalam ilmu apa saja, semakin orang itu mendalam ilmunya, semakin dia mengetahui keterbatasannya, semakin mengetahui ketidaktahuannya. Makanya semakin saya belajar, semakin saya tahu kalau saya tidak tahu. Iya, orang kita bilang filosofi padi itu semakin berisi semakin nunduk. Iya, memang betul.
Fakta itu bukan pura-pura tawaduk, bukan. Itu fakta. Maksudnya bukan pura-pura saya harus merendah, berusaha berusaha untuk merendah, berusaha untuk tawaduk, ya basa-basi, bukan. Itu fakta. Semakin seorang itu banyak tahu, semakin dia tahu kalau dia tidak tahu. Artinya semakin dia belajar, semakin dia paham kalau yang dia pelajari itu sedikit dari sekian banyak apa yang harus dia pelajari. Itu namanya manusia. Iya. Berarti apa? Manusia itu bukan diarahkan, artinya tidak perlu diarah-arahkan untuk menjadi rendah diri, untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi tidak tahu, karena memang seperti itu. Bahkan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu baluman jahula, penuh dengan ketidaktahuan, sangat amat, bahasanya bodoh sekali. Artinya apa? Kenapa? Karena yang dia ketahui itu sedikit, 0,00000 sekian persen daripada pengetahuan itu sendiri. Iya kan? Nah, makanya untuk itu Allah turunkan jalan menuju sedikit dari pengetahuan tersebut yang tidak akan bisa ditembus dengan kasat mata. Iya kan? Yang tidak akan bisa ditembus dengan kasat mata, dengan uji empiris, dengan diukur berapa senti atau panjangnya, beratnya sekian. Ada hal yang tidak bisa ditembus dengan uji empiris. Satu-satunya jalannya apa? Dengan wahyu. Iya, dengan wahyu. Jadi tidak mungkin orang itu akan mencapai hakikat kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya, kecuali harus dengan wahyu. Satu-satunya jalan keselamatan di dunia dan akhirat dengan wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril kepada para rasulnya, dan untuk kita umat akhir zaman kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran yang 30 juz yang ada pada kita. Al-Quran, ya, ini luar biasa, ya, luar biasa. Dan dari sudah hampir 1500 tahun tidak ada perubahan sedikit pun, harokatnya, ya, panjang pendeknya otentik sampai sekarang. Tidak ada kitab yang seperti itu. Ya, kitab yang terdahulu ya wajar kalau 10 tempat 10 edisi, ya, di setiap negara punya beda-beda. Belum lagi dalam setiap tahun itu ada revisi-revisi. Itu harus diakui. Banyak yang mungkin 10 tahun yang lalu kok nggak ada ayat ini, wajar. Kenapa? Karena tidak ada jamin, karena bukan kitab akhir, sehingga tidak ada jaminan. Nah, kemudian apa? Setiap kitab-kitab yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu itu untuk kaumnya masing-masing, ya kan? Makanya tidak heran kalau kita jumpai dalam satu iklim, dalam satu waktu ada beberapa nabi, ya kan? Nah, misalnya Nabi Isa itu bareng dengan Nabi Yahya, bareng dengan Nabi Zakaria, nabi-nabi yang lain, ya kan? Nabi Ibrahim bareng dengan Nabi Lut, dengan Nabi ini masing-masing. Nabi Musa bareng dengan Nabi Harun, dengan Nabi Khadir dan lain sebagainya. Tapi semenjak terakhir Nabi Isa meninggal, diangkat oleh Allah SWT ke atas langit, itu kurang lebih 6 abad, ada namanya masa fatrah. Tidak ada rasul yang Allah utus. Ya, kemudian datanglah Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW, dan mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan rekayasa Nabi, ya kan? Bukan kecerdasan Nabi, bukan. Kalau kita perhatikan Al-Quran itu dengan hal-hal yang sangat sederhana, kita bisa tahu kalau itu datang dari sesuatu yang dibalik sana.
sesuatu yang maha mengetahui, ya kan? Sesuatu yang maha mengetahui, banyak sekali itu. Kalau kita mau renungkan, banyak sekali keterangan di dalam Al-Quran yang orang bisa beriman seiman-imannya, yakin seyakin-yakinnya, dengan akal sehatnya. Ini tidak mungkin datang dari seorang manusia. Ya, ini tidak mungkin datang seorang manusia. Kenapa? Minimal sesuatu yang akan terjadi. Itu kan tidak ada. Tidak ada teorinya manusia itu bakalan mengetahui apa yang akan terjadi next beberapa waktu kemudian. Itu nggak ada. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi apa katanya mau dipaksa-paksakan dengan sains, apa teori telepati itu, orang bisa dengan mesin waktu, dengan dia punya melebihi kecepatan cahaya, ya, supaya dia bisa melewati waktu yang akan datang. Jadi apa namanya itu, time thunder itu tidak masuk akal, ya kan? Untuk mengalahkan kecepatan cahaya tidak masuk akal. Kita punya badan seperti ini, ya kan? Kita punya fisik seperti ini, ya kan? Pasti tidak kuat untuk seperti itu. Jadi tidak masuk akal. Nah, ketika datang kepada Rasul sesuatu yang ini kejadian yang akan datang, kejadian yang akan, dan itu semuanya terbukti, itu menunjukkan bahwasanya apa? Ada entitas di balik itu semua yang mengetahui itu, dan itulah namanya Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan jagat raya beserta isinya ini. Nah, jadi sedemikian istimewanya Al-Quran ini, kitab keselamatan, ya, yang membuat seorang itu bisa masuk surga, yang membuat seorang itu bisa masuk neraka, ya. Beriman kepada Al-Quran masuk surga, iya. Tidak beriman kepada Al-Quran masuk neraka. Cuman dua pilihannya, nggak ada tengah-tengah gitu. Saya nggak beriman, saya nggak juga tidak beriman, nggak ada pilihannya. Beriman atau tidak beriman, kamu akan berbahagia di dunia dan akhirat. Tidak beriman, kamu akan sengsara di dunia dan akhirat. Itu sama dengan 1 tambah 1 2. Ya, tidak mungkin 1 tambah 1 menjadi 3,5. Itu mutlak, ya. Nah, dikarenakan hal tersebut, artinya apa? Artinya kita punya musuh, itu setan, iblis. Itu berhasrat kuat, maksimal, ya, sebisa mungkin agar jangan manusia itu lihat-lihat Al-Quran, baca aja jangan, apalagi mempelajarinya, apalagi mentadaburinya. Itu tidak ada Al-Quran. Setan, iblis yang apa namanya, ibarat kita tuh nangis darah, ya, benar-benar nangis darah melihat seorang itu mempelajari Al-Quran. Kenapa? Oh, ini orang bisa selamat nih, berkurang 1 teman di neraka, iya, berkurang 1 teman. Semakin banyak orang baca Al-Quran, semakin jauh peluang iblis untuk memperbanyak pengikut di neraka. Itu namanya, itu kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, manusia yang paling baik, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, yang paling baik. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia dan akhirat. Tidak mungkin orang bisa berbahagia tanpa Al-Quran, tidak mungkin. Tidak mungkin cuma dengan mereka apa yang ada di dalam akalnya, nggak mungkin. Iya, ya, makanya kalau semakin kita belajar, semakin Al-Quran, belum nanti tambah hadisnya. Memang mutlak kalau pingin selamat, pingin beruntung, pingin berbahagia di dunia akhirat, harus dengan Al-Quran, harus dengan Al-Quran, wahyu dari Allah SWT, seperti itu. Nah, tapi Allah persyaratkan mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya kan? Allah katakan, dzalikal kitabul la
raiba fi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, itu Al-Quran. Kebenaran yang tidak boleh diragukan sedikit pun, la raiba fi, tidak boleh diragukan sedikit pun, ya. Dan dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, tidak ada manfaatnya itu Al-Quran. Bagaimana orang yang bertakwa? Syarat pertamanya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, dia harus beriman kepada perkara yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu apa? Tidak bisa terlihat mata, tidak bisa tersentuh dengan panca indera. Kan ada yang orang tidak bisa melihat karena dia, Allah memiliki keterbatasan penglihatan, tapi dia raba, bisa dia dengar. Ya, yang gaib tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dijilat, tidak bisa dilihat, intinya tidak tersentuh dengan panca indera. Itu gaib. Ya, gaib, ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib mutlak itu yang semua manusia itu tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi ada gaib nisbi, sebagian orang tahu, sebagian orang tidak tahu, sebagian orang merasa, sebagian orang tidak merasa. Ya, jadi syaratnya sebelum segala sesuatu dan lain hal harus beriman dulu dengan perkara yang gaib. Ya, kan kita kenapa harus baca auzubillahiminasyaitonirrajim? Ya, kita tahu aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena saya akan membaca Al-Quran, satu-satunya jalan keselamatan, ya, satu-satunya musuhnya setan Al-Quran. Iya kan? Iya kan? Seperti itu kan? Setan tidak akan memasuki sebuah rumah, kata Nabi, yang dibacakan Al-Quran, terutama itu surat Al-Baqarah. Musuhnya setan. Sehingga apa? Setan paling gemes, ya, kalau nggak bisa berhasil menjauhkan manusia dari Al-Quran. Terus ternyata dia nggak berhasil, setannya tidak berhasil, dibuatlah kesibukan-kesibukan sehingga jauh daripada Al-Quran. Ternyata pertolongan Allah kepadanya, dia tetap berpegang atau membaca Al-Quran. Terus setan tidak nyerah. Minimal apa? Minimal dia tidak bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Dia baca ya seperti baca mantra. Tahu baca mantra apa? Simsalabim tahu nggak kita artinya apa? Maksud dari mantra itu apa? Nggak tahu kan kita. Oleh gitu. Nah, jadi Al-Quran cuman seperti baca Al-Quran seperti baca mantra. Makanya di situ Allah syariatkan, ya, untuk ta'awudz, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Kenapa? Ini setan, wah, kan semakin orang itu berusaha beriman dan bertakwa, semakin maksimal setan menjauhkan kita daripada kebaikan. Nah, sekarang tahu dari mana kita? Kan kita minta perlindungan kepada Allah. Allah itu ya kan yang maha gaib, iya kan, yang tidak bisa terlihat dengan mata, tidak bisa terdengar oleh telinga, tidak bisa kita raba. Kemudian setan ya sama juga, gaib. Gaib kita cuma tahu indikator-indikatornya saja, tapi kita tidak tahu. Nah, untuk itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku perlindungan agar aku bisa mengambil manfaat faedah dari wahyu yang kau turunkan kepada Nabimu Muhammad SAW. Karena aku tahu dan yakin seyakin-yakinnya aku tidak akan bisa selamat di dunia dan akhirat tanpa mengkaji, tanpa membaca, tanpa menghayati, tanpa mentadaburi apa isinya. Jadi jangankan orang kita, orang Indonesia yang susah bahasa Arab, orang Arab yang Allah suruh itu kan sahabat itu orang Arab. Artinya apa? Dia baca Al-Quran tapi pikirannya kemana-mana. Iya, iya bukan? Iya, orang apalagi kita, karena seringkali paham aja kagak. Iya kan?
orang Arab, sahabat itu orang Arab yang paling murni, bahasa Arabnya paling benar. Itu pun disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku mohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari setan. Ya kan, Allah katakan setan itu kan adu itu apa? Musuh. Fattakhidu aduwa, dan jadikan setan sebagai musuh, jangan jadi teman, jangan temenan, jadikan musuh. Aduwwum mubin, musuh yang paling nyata walaupun tidak kelihatan. Iya kan, sesuatu nyata itu kan nggak harus kelihatan, nyata, tidak harus. Dari mana keterangannya nyata itu harus kelihatan? Enggak, tidak harus. Setan itu musuh yang nyata. Setan itu hasadnya kepada kita mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Iya kan, sombongnya, angkuhnya, hasadnya, iya kan. Sehingga apa? Sehingga itu setan, bagaimana caranya mendapat pengikut sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka jahanam, untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak ada jalan keselamatan menuju surga kecuali harus dengan wahyu, dengan Al-Quran. Jadi loh setan, gimana caranya orang itu terkecohkan, artinya tersibukkan dengan selain Al-Quran, ya, dengan selain Al-Quran. Makanya kata disebutkan oleh ulama, semakin seseorang itu ya memberikan waktunya yang maksimal untuk Al-Quran, semakin Allah berkahi waktunya. Ya kan, keberhasilan baik untuk perkara dunia ataupun perkara akhirat itu kan bukan semata-mata karena waktu yang tercurahkan maksimal, pekerjaan yang tercurahkan maksimal, kan bukan seperti itu. Ada sesuatu, kan semua orang tahu, seluruh dunia dia punya fitrah. Kita berusaha, kita berencana, yang di atas menentukan. Yang di atas itu apa? Tokek, kan bukan Allah SWT. Itu kan fitrah ya, fitrah itu artinya fitrah itu sesuatu yang ditanamkan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa dia mikir panjang-panjang. Dia bilang, coba lihat itu, kalau kita lihat kadang di TV, kadang di YouTube, kadang di mana-mana, ya kan, enggak kafir, enggak muslim, ya kan kita sudah berusaha, kita sudah berencana, kita sudah buat strategi, tapi apalah jadinya kita manusia, ya kan, yang di atas menentukan. Coba lihat, itu fitrah loh, kompak manusia itu kompak seperti itu. Walaupun tidak belajar dulu Al-Quran, tidak belajar dulu Sunnah, dia kompak seperti itu. Iya. Nah, di sini jamaah, itu rahasianya. Kenapa setiap kita baca Al-Quran selalu Allah suruh baca ta'awudz, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi yang membuat kita lengah dari Al-Quran itu setan, ya, berkolaborasi dengan ego dan hawa nafsu. Jadi kita ini ada akal, budi pekerti, ada ego dan hawa nafsu, ya, akal dan budi pekerti, ego dan hawa nafsu, ya. Akal dan budi pekerti itu berkolaborasi dengan iman, bekerja sama dengan iman. Tapi ego dan hawa nafsu berkolaborasi dengan setan, iya, dengan setan. Jadi istilahnya musuh dalam selimut, musuh dalam selimut itu lebih berat daripada musuh yang dari luar selimut. Musuh yang dari dalam selimut itu seringkali tidak berasa, kita seolah-olah memihak kita, tahu-taunya menikam dari belakang, ya kan. Kalau orang bertempur, ya kan, siapalah yang paling hebat? Dulu kita nonton, wah paling hebat Muhammad Ali, kemudian setelahnya Mike Tyson, ya. Coba bayangin
Kalau sekiranya ada musuhnya Mike Tyson atau Muhammad Ali, ya, yang dia nggak usah latihan, ya, tapi dia punya kemampuan untuk tidak terlihat, untuk nggak kelihatan. Ya, saya berani lawan Mike Tyson, Muhammad Ali, tapi dengan syarat dia nggak kelihatan. Kita nggak kelihatan. Pasti menang nggak kita? Pasti menang. Nggak perlu belajar tinju itu, ya kan? Dari belakang, kaget dia, iya nggak? Ya kan? Terus dia lagi mau mukul sana sini, habis tenaganya. Dia mukul ke sana, kita di sini, iya kan? Dia lagi kita colok matanya, iya kan? Nggak kelihatan. Setan tidak kelihatan. Allah suruh kita berperang, Allah suruh kita bermusuhan dengan sosok yang tidak kelihatan. Kan nggak imbang itu, tidak imbang kan? Kita disuruh berperang, suruh bermusuhan dengan musuh yang tidak kelihatan. Ya, makanya disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kita setan sama-sama apa? Sama-sama makhluk Allah. Makhluk Allah SWT. Allah itu menciptakan, kemudian enggak Allah lepas gitu, enggak Allah maintain gitu. Itu bukan Allah seperti itu, iya kan? Allah itu menciptakan, kemudian Allah kuasai apa yang Allah ciptakan, dan Allah maintain. Jadi kita hidup karena Allah yang berikan kita kehidupan, dan apa yang saja yang bisa menunjang kehidupan tersebut dari Allah, ya kan? Ada organ pendengaran, penglihatan, pernafasan dan sebagainya, itu dari Allah, dan Allah kuasai itu mutlak. Sama juga iblis, setan, Allah yang ciptakan dia, Allah yang kuasai dia, ya, Allah yang atur segenap hajat hidupnya. Nah, ya, kata ulama, kalau ada anjing galak, ya, kita lewat suatu tempat yang baru pertama kali kita lewat situ, anjing galak, ya, apa anjing galak? Pitbull atau herder, ya. Itu di mana-mana yang namanya anjing, ya, yang galak, yang terlatih, pasti ada yang melatih, pasti ada tuannya. Ngapain kita ngelawan itu anjing? Tinggal bilang sama tuannya, tolong dong. Itu analogi yang sederhana. Artinya ngapain kita repot-repot? Dia bilang cuman kasih, udah, iya kan? Anjingnya langsung apa? Manut gitu. Iya, itu yang sederhana. Padahal kadang-kadang ada juga anjing yang nggak manut sama tuannya, karena dia dendam sama tuannya, udah 3 hari gak dikasih makan. Ya, boro-boro orang lain, lo gua makan lo, iya kan? Ada kan kejadian anjing makan tuannya? Ada gitu loh. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia, yang mengatur hajat hidup manusia. Allah lah pula yang menciptakan iblis, yang menguasai iblis, yang mengatur hajat hidupnya. Jadi sebagaimana kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa dan izin dan kehendak serta sepengetahuan Allah, demikian juga iblis tidak bisa berbuat makar, tidak bisa memadorotkan, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa, tanpa kehendak, tanpa sepengetahuan dan ketetapan dari Allah SWT. Jadi ngapain kita repot-repot cari belajar jurus untuk ngelawan iblis? Nggak usah. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Allah lindungi, selamat kita. Allah nggak lindungi, percuma. Mau pakai karate dan 5 juga nggak mempan, iya kan? Harus meminta perlindungan kepada Allah. Itu rahasianya kenapa setiap baca Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini setan lagi nangis kain-kain
njerit-njerit, guling-guling itu ketika seorang manusia berusaha untuk membaca Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ. Ketika baca dibuat cerdas kita. Maksudnya dibuat cerdas apa? Dibuat muncul semua ide-idenya. Wah, tadi kok nggak muncul nih? Pas baca Quran baru datang ide ini, ide ini. Akhirnya apa? Nggak lagi fokus dengan Al-Quran. Iya nggak? Oh, nanti kalau ibu-ibu, wah tadi itu mestinya bumbunya sekian, tambahin dikit, ini kurang dikit. Ya, bapak, oh strateginya, oh tadi mestinya saya ngomong ini tadi. Akhirnya apa? Akhirnya udah tutup dulu deh Al-Quran, tinggalin dulu Al-Quran dan seterusnya. Ya, ini. Jadi itu sedikit rahasia betapa urgensinya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, ketika membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu kita baca mendapat hikmah, mendapat pelajaran yang maksimal daripada Al-Quran. Al-Quran kan suatu yang dahsyat. Jadi 1000 orang yang membaca Al-Quran, 1000 level dia, 1000 tingkatan, walaupun sama-sama tajwidnya, ya kan, tajwidnya modelnya kayak Kiai Haji Muammar misalnya, iya, sama semua 1000 orang, tapi derajatnya, keimanannya, keyakinannya, manfaatnya juga 1000 level. Kenapa? Karena Al-Quran kan bukan cuma buat dibaca, ya kan, tapi direnungkan, dicermati, ya. Dan itu memang kalamullah, tidak akan ada habis-habisnya. Satu ayat saja di dalam Al-Quran, satu ayat, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 1000 orang itu bisa akan memberikan faedah yang lain. Makanya kita lihat ketika seorang ulama menafsirkan, datang lagi ulama menafsirkan lagi, tambahin lagi faedahnya, tambahin lagi faedahnya, tambahin lagi faedahnya, nggak akan selesai-selesai, karena itu kalamullah, firman Allah SWT. Dan baik itu akan siapa saja yang mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir seperti itu, dia akan tahu itu. Ini bukan ucapan manusia. Manusia itu cuma terbatas, dikasih penjelasan ya sudah, mungkin 1 lembar 2 lembar sudah selesai. Tapi yang namanya kalamullah, cuman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membuat tafsir, menjelaskannya itu 3 jilid, 1 jilid segini-segini, baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia mengakui mau 100 jilid pun nggak akan selesai, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tergantung sejauh mana Allah kasih ilham dia untuk merenungkannya. Kenapa? Karena ini kalamullah, ya kan, penuh keberkahan. Artinya apa? Kebaikannya itu tidak akan habis-habis. Semakin digali semakin dalam dia, ya kan. Kalau tidak digali ya nggak keluar apa-apa, ya kan. Tapi semakin digali semakin dalam, semakin digali semakin dalam. Bersyukur tidak kita Allah jadikan seorang hamba yang Allah pilih dari sekian miliar manusia itu untuk minimal beriman dulu dah dengan Al-Quran. Kan banyak orang yang cerdas dia tidak beriman dengan Al-Quran. Ada yang beriman dengan Al-Quran tapi tidak mau baca, ada yang mau baca tapi tidak mau mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Ya, jadi itu bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, urgensinya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita lemah, ya kan. Wa khuliqal insanu dhaif, manusia itu Allah ciptakan penuh dengan kelemahan, ketidakmampuan, ya kan. Setan itu Allah berikan kelebihan, dia bisa menyusup, dia bisa, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum, mereka melihat kalian sementara kalian tidak melihat mereka, kata Allah SWT. Berarti apa? Itu enggak apa namanya, enggak sebanding. Permusuhan itu tidak sebanding kalau kita cuma mengandalkan diri kita, ya kan. Enggak sebanding. 10 lawan 1 aja tetap kalah kita, ya. Kenapa tidak sebanding? Karena permusuhan tersebut tidak imbang. Dia melihat kita, kita tidak melihat mereka. Caranya bagaimana? Ya caranya ya Allah, aku pasrah ya Allah, lindungi aku ya Allah, jaga aku ya Allah. Nah baru, oh iya, kamu sadar kamu lemah, kamu sadar kamu tidak sanggup,
kamu sadar kamu tidak kuat, dan itu harus muncul. Kalau kita petentang petenteng, Allah enggak, wah ya udah coba aja deh, coba aja lawan tuh setan. Kenapa? Karena kita tidak meyakini, mengetahui limitasi tadi, keterbatasan kita. Kan sangat jelas kita ini terbatas gitu loh. Melihat ya cuman apa yang ada pada satu titik. Emang bisa kita lihat satu titik, bisa melihat dalam satu waktu fokus kepada 5 titik gitu? Kan tidak bisa. Kita cuma bisa fokus pada satu titik. Apa yang di belakang tembok kita sudah tahu, tidak tahu. Pendengaran maksimal berapa radius, berapa meter radiusnya, iya kan? Artinya apa? Kita itu harus sadar kita ini lemah. Sudahlah lemah, bodoh pula, iya kan? Kemudian punya bakat zalim pula, iya kan? Boluman, manusia itu boluman. Sudahlah lemah, nggak berdaya, sudahlah bodoh banget. Itu harus kita sadari. Kemudian apa? Zalim pula, iya kan? Kita harus berkhidmat. Siapa bapak-bapak yang mau mempekerjakan seorang pekerja, baik yang kasar maupun yang skill, ya, ini orang yang mau kita rekrut bodoh banget, tolol banget, bego banget, ya, kemudian zolim pula, nggak amanah, ya kan? Kemudian yang ketiga, tidak punya kemampuan apa-apa. Kira-kira sisi apa yang bisa kita lihat gitu loh? Orang bisa lihat, oh dia pinter, dia smart, walaupun kadang-kadang zolim. Ya oke deh, tutupin dikit gitu. Artinya bisa tutup sebelah mata dikit gitu. Tapi ini tiga-tiganya ada gitu. Orang kan mestinya kan pilihnya dia cerdas, pinter, kemudian apa? Dia punya kemampuan, punya skill, punya ini, kemudian amanah. Wah mantep nih, gue bayar lu 3 kali lipat, gak ada masalah. Tapi ini sudahlah nggak amanah, zolim, sudahlah itu bodoh banget, tolol banget, ya. Kemudian apa? Nggak punya kemampuan apa-apa. Kita ini mau berkhidmat kepada Allah. Manusia Allah ciptakan untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah kan? Kita kan abdi Allah, hamba Allah, mengabdi kepada Allah SWT, berkhidmat kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah, baik ibadah yang spesifik, baik ibadah yang berkaitan antara kita dan Allah SWT, sholat, zakat, puasa, haji, ataupun yang berkaitan dengan muamalah, berbuat baik kepada tetangga, nafkah dan lain sebagainya, iya kan? Hablum minallah, hablum minan nas, itu kan ibadah, iya. Nah, terus kita punya basic kebodohan, ketidaktahuan, kezaliman, tidak amanah, kemudian ketidakmampuan, ya. Kita harus akui itu. Nah, semakin orang itu sadar akan hakikat dirinya yang penuh dengan kebodohan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan ketidakmampuan, semakin dia harus bergantung kepada Allah. Semakin dia harus bersandar kepada Zat yang memberinya pengetahuan, Zat yang memberinya kemampuan, Zat yang memberinya amanah. Dari mana? Untuk bisa menopang kebodohan kita tadi. Jadi jangan bodoh-bodoh banget. Jadi jangan zolim-zolim banget. Jadi jangan tak berdaya banget gitu. Dari mana? Dari Allah SWT. Artinya di sini apa? Itu namanya tauhid. Ya, minta ilmu kepada Allah, minta kekuatan dari Allah, minta kemampuan dari Allah, minta kejujuran, amanah dari Allah SWT. Kenapa? Karena basicnya kita tidak amanah, basicnya kita tidak mampu, basicnya kita tidak memiliki kekuatan. Ya, berarti itu kita harus tahu dulu. Kalau manusia tahu jati dirinya, nah itu bisa membuka pintu keselamatan. Kalau kita tidak tahu jati diri kita yang 3 tadi, itu dari Al-Quran loh, itu semuanya dari Al-Quran. Kita tidak tahu diri kita, kita tidak sadar kita itu zalim, kita tidak sadar kita itu penipu, kita tidak sadar kita itu lemah, kita tidak sadar kita itu
tidak punya kemampuan, wah, di kita akhirnya apa? Akhirnya kepercayaan diri yang berlebih, kita pasti celaka. Kita pasti celaka. Kita tak lagi bergantung kepada zat yang memberikan kekuatan, yang memberikan ilmu, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan kejujuran. Pasti celaka kita. Jadi jalan satu-satunya keselamatan, kita tuh tahu diri dulu. Makanya dikatakan rahimot lahum ra'an arfa qadar nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang sadar diri. Sadar diri apa? Sadar diri dia zalim, sadar diri dia penuh kebodohan, sadar diri dia penuh dengan kekurangan. Supaya apa? Supaya terus minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah kuatkan aku lemah, ya Allah berikanlah aku keadilan, amanah karena aku zalim, ya Allah berikanlah aku kemampuan karena aku tidak mampu. Itu nah, jadi itu basicnya. Jadi basic daripada ibadah itu tadi sadar diri, ya kan? Sadar diri kita ini lemah, kita punya tidak kemampuan, kita tempat kezaliman dan sebagainya. Kepada zat yang maha mengetahui, yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya, yang maha melindungi seorang hambanya, yang maha menolong seorang hambanya. Nah itu basicnya. Iya. Kenapa kita harus setiap saat minta perlindungan kepada Allah, dan setiap saat, nah ini baru tadi, setelah kita minta perlindungan kepada Allah, barulah kita minta tolong kepada Allah. Jaga kami dulu ya Allah, setelah itu kami minta pertolonganmu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu basicnya meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah tolonglah aku. Untuk apa? Untuk bisa mengambil pelajaran. Jadi setelah dilindungi, dijagain oleh Allah SWT, barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim kan. Kita kan minta penjagaan dulu, iya kan? Setelah mendapat penjagaan dari Allah, barulah kita bisa. Kalau dijaga aja enggak, gimana kita bisa mengambil manfaat? Allah nggak jaga, otomatis kita tidak bisa mengambil pelajaran di situ daripada Al-Quran. Nah, baru nanti kita ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ba itu artinya kata ulama isti'anah wal musahabah, artinya kita minta pertolongan isti'anah kepada Allah agar bisa mengambil pelajaran, wal musahabah, dan minta keberkahan. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita baca itu diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Makanya sebenarnya kalau bismillahirrahmanirrahim itu lebih luas, bukan cuma untuk baca Quran, ya kan? Naik motor bismillah, minta perlindungan, minta keberkahan agar perjalanan ini diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, tidak diberikan kesulitan. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan bismillah, mau nulis supaya apa? Tulisannya itu diberkahi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya kan? Basicnya apa tadi? Basicnya setelah kita tahu kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini bodoh, kita ini zalim. Nah, untuk diberikan kemudahan-kemudahan dan pertolongan tersebut, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah aku minta pertolongan, aku minta keberkahan, karena Allah itu yang maha pengasih. Jadi Allah itu tadi nanti kita bahas berikutnya, apa artinya Allah, apa artinya Ar-Rahman, apa artinya Ar-Rahim. Ya, sama tiga-tiganya nama Allah, tapi masing-masing memiliki nama-nama yang tersendiri. Bismillah, aku minta pertolongan kepada Allah. Allah itu artinya Al-Ma'luh. Al-Ma'luh itu artinya Al-Ma'bud, yang patut disembah satu-satunya, yang patut diibadahi satu-satunya. Kenapa? Karena dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, bahwa Ibu SWT, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini memberikan tambahan wawasan, keilmuan, dan keimanan kepada kita semua, sehingga semakin hari kita semakin bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran, yang itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Barangkali ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Tafadhal.
Itu apa? Itu pertanyaan atau pernyataan? Ini pertanyaan kayak apa? Pernyataan. Benar atau tidak gitu? Iya. Oh, ya. Iya. Iya. Walaupun kamu membaca Al-Quran 100 kali, tapi kamu nggak tahu maknanya, percuma. Iya. Kalau kita orang yang membaca, kita membaca Al-Quran dari awal surat kan kita baca Bismillah. Kemudian kalau di tengah-tengah ayat ke-10 atau ayat selanjutnya kita hanya membaca A'udzu aja atau apa sebaiknya juga harus membaca Bismillah. Iya. Sebelum minum baca Bismillah. Ya. Supaya dapat keberkahan dari Allah, supaya dapat pertolongan dari Allah, supaya dapat pahala dari Allah SWT. Airnya bermanfaat, ya kan, kalau kita baca Bismillah. Nah, pernyataan, kalau kita baca Al-Quran 100 kali kita tidak paham artinya, percuma. Apakah benar atau tidak? Tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Sekedar membaca Al-Quran saja itu ibadah. Ibadah membaca Al-Quran, ya kan? Itu dulu. Kan levelnya kan macam-macam. Minimal membaca Al-Quran, ya. Terus dapat pahala apa enggak? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya berharap keridhaan Allah, pahala Allah, dia dapat pahala Allah. Kalau niatnya untuk dipuji, untuk dilihat, ya, dia dapat dosa, ya kan? Sama seperti orang bersedekah. Satu dia mengharapkan pahala Allah, satu mengharapkan keridhaan Allah, satu mengharapkan pujian manusia. Satu masuk surga, satu masuk neraka dengan bersedekah, ya kan? Ada nggak orang yang masuk neraka dengan baca Quran? Banyak, iya kan? Ada nggak orang yang masuk surga dengan baca Al-Quran? Juga banyak. Kenapa? Ya tergantung niatnya. Kalau dilihat dari sisi pahala atau tidaknya, tergantung dengan niatnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kalau dia enggak kok niatnya ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, oke, berarti dia dapat pahala, ya kan? Dia dapat pahala karena dia berusaha mengharapkan keridhaan Allah dan membaca Al-Quran. Tapi kan pahala itu enggak satu-satu, ya, enggak sama. Makanya saya katakan tadi, 1000 orang yang membaca Al-Quran, 1000 sama-sama di sisi Allah, 1000 pula derajat di sisi Allah, ya kan? Kenapa? Karena 1000 misalnya, tadi kan saya sebutkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada sahabat, ya, maksudnya kepada Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Sahabat kan orang Jawa apa orang Sunda apa orang Madura? Orang Arab, artinya yang paham bahasa Arab, yang paham bahasa Arab. Nah, walaupun ada mungkin jadi ada yang mayoritas itu ayat-ayat di dalam Al-Quran, orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab standar itu dia bisa langsung paham. Dzalikal kitab la raiba fi, itu standar. Itu kitab yang agung dan mulia, Al-Quran, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi apa? Itu harus dilandasi dengan keyakinan yang nyata. Nah, itu standar itu, ya kan? Itu. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu standar. Semua orang Arab enggak usah jelimet mikir, tahu maksudnya apa. Ya. Nah, itu level yang lain. Ya, level yang lain artinya tentu lebih baik dan lebih utama ketika kita membaca Al-Quran, selain sekedar membaca, kita juga memahaminya,
ya kan? Dan orang yang membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran sekaligus itu juga nggak satu level, ya kan? Beda-beda. Ada nama faktor yang berikutnya, penghayatan. Ya, dia hayati. Orang yang membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang menghayati Al-Quran juga tidak satu level. Ada yang namanya perenungan. Setelah dia baca, dia otomatis dia pahami, otomatis dia hayat, dia renungkan, ya kan? Orang yang membaca, orang yang memahami, orang yang menghayati, merenungkan juga nggak satu level. Ada namanya pengamalan, ya kan? Pengamalan itu juga bukan sekedar dibaca, bukan cuma sekedar dipahami, dihayati, direnungkan. Pengamalan itu apa? Muncul kecintaan kepada Allah SWT, ya, muncul kerinduan kepada Allah, muncul rasa takut kepada Allah, muncul rasa harap kepada Allah, kehangatan kepada Allah. Dan itu, wah, itu semakin luas samudra yang tidak bertepi, ya kan? Jadi sejuta orang yang baca Al-Quran, sejuta derajat di sisi Allah. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, surganya level 1, level 2, level 3, level 4, level dan seterusnya, macam-macam, ya kan? Nah, itu seperti itu. Makanya sahabat itu, kata Imam Bakar bin Abdul Muzani, mayab dulu ashab Rasulullah, saya pernah sampaikan ini kalau tidak salah, tidaklah para sahabat Abu Bakar itu mengungguli atau mengalahkan seluruh keimanan sahabat dengan banyak-banyakan baca Quran, iya kan? Bukan dengan banyak-banyakan sholat rakaatnya, ya, bukan banyak-banyakan sedekah. Walaupun kita tahu Abu Bakar itu banyak baca Quran, Abu Bakar itu banyak sedekah, Abu Bakar itu banyak sholat. Tapi kalau hal yang kasat mata dilihat, mungkin ada sahabat yang lebih unggul bacaan Qurannya, mungkin ada sahabat lagi yang lebih banyak sedekahnya, mungkin ada sahabat lagi yang lebih banyak jihadnya, mungkin. Tapi apa yang membuat dia syai'un waqara fi sadri, sesuatu yang terhujam di dalam dadanya? Apa itu? Susuk gitu. Apa yang terhujam di dalam dadanya Abu Bakar? Iman, ya kan? Iman ini dari mana? Di situ ada cinta kepada Allah, ada takut kepada Allah, ada berharap kepada Allah SWT. Basicnya apa? Ma'rifah, keilmuan, mengerti tentang hakikat dirinya, diri tadi. Semakin orang paham kezalimannya, semakin orang paham ketidaktahuannya, semakin orang paham kelemahannya, semakin dia itu terbuka untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Semakin dia merasa dia punya kemampuan, dia punya kelebihan, dia punya ilmu, semakin celahnya semakin sempit untuk membuka cakrawala yang luas gitu. Jadi bukalah selebar-lebarnya kesempatan untuk memaksimalkan iman dan takwa, ilmu dan amal. Dengan apa? Dengan sadar diri tadi. Makanya tadi kan, semakin orang itu belajar, semakin orang itu berusaha untuk berilmu, semakin dia tahu kalau dia tidak tahu. Ya, jadi semakin kita belajar, semakin belajar nih kan, semakin kita sadar yang kita tidak tahu itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kalau kita nggak belajar, kita rasa kita tahu semua, sehingga apa? Menutup celah untuk udah deh, udah tahu, ya kan? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada Allah tuntunkan nabinya untuk minta ditambah. Tambahin dong ya Allah bini, kan enggak. Tambahin ya Allah kekuasaan, kan enggak. Walaupun bisa positif kan, tambahin ya Allah harta supaya saya bisa bersedekah banyak-banyak, kan enggak. Tapi apa yang Allah tuntunkan kepada nabinya untuk minta tambahan? Apa? Ilmu.
Wa qul rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Artinya apa? Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu Nabi Muhammad banyak nggak? Banyak banget. Kita setitik, Rasulullah satu samudra. Tapi kenapa Allah tuntunkan kepada nabinya, tambahin ya Allah ilmu, tambahin ya Allah ilmu. Katakan Muhammad, minta terus, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalian itu, siapapun di antara kalian, tidak diberi ilmu dan pengetahuan kecuali sedikit sekali. Walaupun itu Nabi Muhammad dibandingkan ilmu yang ada padanya Allah SWT. Iya kan? Ya, itu rahasianya, esensinya. Kenapa tidak ada kita dituntunkan oleh syariat untuk minta tambahan harta, wanita, tahta, walaupun mungkin bisa positif, tapi yang syariat tuntunkan, Allah tuntunkan untuk minta tambahan ilmu. Itu Nabi Muhammad loh. Masa kita nggak mau minta tambahan ilmu? Emang kita siapa? Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi tidak sesederhana itu. Ya, jadi tidak juga dikatakan A atau B atau C, tapi hanya Allah yang tahu gitu. Jelas itu ya? Iya, itu kira-kira kurang lebih yang pertama. Oke. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu lebih ke arah fikih. Apakah kita setiap membaca Al-Quran baca Bismillahirrahmanirrahim kalau di pangkal ayat, kecuali surat At-Taubah? Jadi kan Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, selesai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Ali Imran, setelah Ali Imran Bismillahirrahmanirrahim An-Nisa, terus kecuali baca At-Taubah namanya atau Bara'ah. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim setelah Al-A'raf, setelah A'raf Al-Anfal, ya setelah Al-Anfal jangan baca bismillah, tapi bara'atun minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Kenapa? Jawabannya nggak usah pusing-pusing. Kenapa kok bara'ah atau taubah tidak baca bismillah? Ya karena Nabi dapat versi dari malaikat Jibril seperti itu. Malaikat Jibril dapat versi dari Allah pun seperti itu. Jangan kan bagus dong biar matching. Bukan matching-matchingan. Bukan sekedar matching-matchingan gitu. Masalahnya Nabi dapat, sahabat dapat dari Nabi seperti itu. Nabi dapat dari malaikat Jibril seperti itu. Udah itu asalnya. Walaupun banyak ulama yang kasih alasan itu sebenarnya masih debatable. Artinya ini alasan bisa dibantah kok, ini alasan bisa. Tapi yang paling aman, kenapa? Gak usah mikir panjang. Karena Nabi dapat dari malaikat Jibril seperti itu. Udah, titik. Kalau sewot, tanya sama Allah, kenapa ya Allah? Ya kan? Nah itu. Jadi kecuali taubah. Jadi jangan sekedar, makanya ulama sepakat di seluruh mushaf yang ada di seluruh dunia, ya tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim sebelum taubah, ya kan? Jadi ini Al-Quran bukan ngarang-ngarang suka-suka, enggak. Nabi Muhammad suka-suka, enggak. Itu semuanya harus karena dari Allah seperti ini, ya dari Allah seperti itu gitu. Makanya ada tokoh ya sudah meninggal, pemimpin Islam dari sanalah orang Arab. Sebagian ulama mengatakan dia ini kafir gitu, tapi klaimnya dia tapi Arab, ya sudah meninggal. Dia protes kenapa? Protes kenapa ada surat awalnya qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Arti qul itu artinya apa? Katakan, ucapkan, wahai Rasul
Ya kan? Mestinya apa? Ilangin apa? Ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Huwallahu ahad. Ya. A'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbin nas. Ya kata dia. Kalau itu dari Allah, itu nggak pakai itu paham kan? Ucapkan, ngapain perlu gitu-gitu? Ya udah saya baca a'udzu birabbil falaq, saya baca ya ayyuhal kafirun. Kenapa harus qul? Terus ke alif lam mim juga dong, qul alif lam mim, qul alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan kenapa cuman itu? Jawabannya apa? Dari sononya ya, saya cuman kata Nabi, saya dengarnya malaikat Jibril dari ini. Malaikat Jibril ditanya, ya saya dengar dari Allah seperti itu. Iya kan? Saya dengar dari Allah, jadi sahabat dengar dari Rasul seperti itu, Rasul dengar dari malaikat Jibril seperti itu, malaikat Jibril dapatnya dari Allah seperti itu. Bukan enggak, jadi Al-Quran itu bukan diksi Nabi Muhammad, bukan diksi malaikat Jibril, bukan interpretasi dari mereka berdua, bukan. Itu lafaz, makna, bacaan, panjang pendek semuanya dari Allah SWT. Udah, dari Allah, ngapain? Nggak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin, udah gitu. Nah, termasuk itu tadi. Nah, perihal bagaimana kalau selainnya? Jadi kalau di awal surat semuanya ulama sepakat baca bismillahirrahmanirrahim, kecuali baro'ah, ya kan? Itu dua. Yang ketiga apakah di tengah-tengah? Di tengah-tengah juga baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu permasalahan yang diistilahkan dalam ilmu fikih fi khilaf. Jadi harus diakui ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur mayoritas mengatakan tetap disyariatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak masalah. Ada sebagian riwayat seperti itu. Ada lagi yang mengatakan tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim kecuali di pangkal ayat. Ya, kalau misalnya kita langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam atau ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Jadi tadi mau dibaca monggo, nggak dibaca nggak masalah. Ya, yang masalah itu yang sewot. Yang sewot nggak dibaca, yang sewot dibaca. Kenapa? Karena ulama yang berbeda pendapat di zamannya nggak sewot. Loh, kita siapa kok sewot? Kan itu aneh bin ajaib namanya. Jelas ya? Iya. Ada lagi barangkali? Ya. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah sepertinya yang kedua dulu saya jawab, ya, karena yang pertama itu hampir sama dengan pertanyaan Bapak yang kedua tadi, hampir sama. Kalau yang kedua saya jawab terlebih dahulu, apakah ada zikir-zikir yang kita disyariatkan untuk membacanya selain a'udzubillahi rajim? Ya. Kalau zikir yang sifatnya umum, ada. Di antaranya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya kan? Makanya kenapa ini dibaca terus setelah sholat fardu, zikir pagi dan petang. Ya, pagi dan petang itu, pagi sebenarnya waktu yang paling ideal zikir pagi dan petang itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi kata ulama termasuk pagi jam 7 itu pagi juga. Iya kan? Semua orang bilang jam 7 pagi. Ya, makanya sebagai ulama memang paling ideal, paling bagus itu sebelum matahari terbit, pagi. Tapi kalau mungkin terlewat ya jam 7, jam 8, jam 9 sampai menjelang zuhur itu masih kategori pagi. Ada
pagi menjelang siang kan istilah kita. Nah, waktu sore itu yang paling ideal memang dari sholat asar sampai maghrib. Tapi dalam bahasa Arab itu kan bukan cuma sekedar sore, tapi bukan, bahasa Arabnya namanya masa, sobah, masa itu bukan cuma sampai maghrib, tapi selesai maghrib masih kategori masa. Iya, masuk kategori masa. Intinya apa? Kalau kita bisa itu sebelum maghrib. Jadi perubahan antara gelap ke terang, terang ke gelap, itu disarankan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Ya tadi ada kaitannya dengan pergerakan iblis segala macam dan macam-macam deh. Nah, terus selain daripada itu kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi tadi. Baca ayat kursi setiap selesai sholat, pagi dan petang sebelum tidur. Ya, ini. Jadi setiap selesai sholat, ya, setiap pagi petang sebelum tidur. Sebelum tidur ini penting. Ya, sebelum tidur itu jangan langsung jangan. Tapi kasih waktu untuk ingat Allah SWT. Ini penting. Supaya apa? Kata ulama ada ayat menyebutkan bahwasanya tidur itu juga mati. Ya kan? Ya, Allahu yatawaffal anfus fi manamiha. Allah itu mewafatkan. Tapi dibalikin lagi ruhnya. Gak sadar dia. Tapi nanti dibalikin lagi kan? Hidup dia. Tapi ada orang yang tidur nggak bangun lagi, ada kan? Bangun pak, udah nggak bisa dia. Nah, ini penting. Supaya apa? Supaya nanti menjelang mati kita tuh dikasih ingat sama Allah. Jadi mati kecil, mati besar. Mati kecil itu tidur. Mati besar ya udah tuh. Is dead. Ya kan? Mood. Nah, ini penting tuh. Termasuk juga a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu juga pagi dan petang. Pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Masuk kategori zikir pagi dan petang. Ini juga ini penting loh. Penting loh. Kita ini kan kita selalu bergerak kan. Nah, penting. Setiap kita mampir ke suatu tempat, baca zikir ini 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Kejahatan makhluk yang rambutnya hitam ataupun yang tidak punya rambut. Ya, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Kita berlindung kepada Allah SWT. Setiap kita mampir suatu tempat, kata Nabi, kita akan dijaga oleh Allah selama kita di sana sampai kita pergi, mampir di rest area, mampir di hotel, mampir di mana-mana, baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Iya, preman yang kelihatan, preman yang enggak kelihatan, sama aja. Penjahat, orang yang membuat makar segala macam. Nah, ini artinya apa? Selain baca tadi a'udzubillahi rajim, ya, kita sebelum masuk toilet, ya kan, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Jadi dalam banyak tempat, dalam banyak itu kita dituntunkan untuk memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah SWT. Iya, seyogianya dan sebisanya dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW, karena itu pasti ada keberkahan di situ. Kemudian yang pertanyaan yang kedua apa ya? Yang kedua, apakah sebelum adzan, ya, sebelum adzan kita membaca ta'awud dengan baca basmalah? Nah, kalau ini dengan pertanyaan tadi ada kemiripan tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Ya, ta'awud itu ibadah. Ta'awud itu ibadah. Ibadah itu harus ada sandarannya, harus ada tuntunannya. Simpelnya bagaimana? Ya, kita gali apa? Kita lihat kitab hadisnya, kita lihat sumber aslinya,
bagaimana prosesi penyelenggaraan azan di zaman Nabi Muhammad SAW, ya kan? Apakah ada hadis dan keterangannya Rasulullah SAW menuntunkan para sahabat sebelum baca azan baca Auzubillahi baca Bismillahirrahmanirrahim? Paham ya? Kenapa? Karena azan itu ibadah. Kata ulama, ibadah itu tauqifiyah, jangan ditambahin, jangan dikurangin, ya kan? Nah ini, ketika kita tidak mendapati hal tersebut, berarti jangan ditambah-tambahin gitu, ya kan? Kan sama aja begini, sama aja ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita baca sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat. Kata Nabi, oh, bakhil, orang yang sebenarnya bakhil ketika aku disebutkan di sisinya, dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Salawat itu untuk kebaikan kita. Sebenarnya Nabi udah baik, ya kan? Salawat itu artinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Artinya, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, angkatlah derajatnya, tinggikanlah kedudukannya di sisimu. Itu artinya, arti daripada Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu arti dalam bahasa Arab, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, iya kan? Kan itu ada tuntunannya. Setiap kita mendengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebutkan, kita dituntunkan untuk mengucapkan salawat. Kata Nabi, man shalla ilaihi salatan shalla alaihi asyra. Barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kita ucapkan sekali, balasannya 10. Salawat dari Allah, tadi kan dari kita, salawat dari kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Salawat kita dibalas Allah langsung, ya kan? Salawat dari Allah SWT apa artinya? Jadi Allah berselawat untuk kita, maksudnya apa? Allah SWT itu mengangkat derajat kita, menambah pahala kita, memberkahi kita di dunia dan akhirat. Keren nggak? Keren banget lah, ya kan? Nah, sepakat kita setiap dengar Nabi Muhammad kita baca sholawat, sepakat kan? Ya. Di azan ada nggak penyebutan Nabi Muhammad? Ada. Jadi boleh nggak orang yang azan asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, digebukin orang sekampung? Loh, kan setiap Nabi disebutkan kita baca sholawat, baca tuh di situ. Kalau nggak digebukin orang sekampung, ini aliran sesat baru nih, ya kan? Mestinya apa? Azan di seluruh dunia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima. Kira-kira marah nggak orang sekampung? Digebukin seorang sekampung. Loh, kan tuntunannya setiap baca sebutkan Nabi Muhammad kita baca sholawat. Sholawat itu apa yang paling bagus? Sholawat apa yang paling bagus? Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu seperti apa? Jadi suatu saat Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik fa'allimna kaifa nusalli alaik. Wahai baginda Nabi, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu karena engkau telah mengajarkan kepada kami. Sekarang ajarkan kepada kami bagaimana tata cara mengucapkan salawat kepadamu. Coba lihat di situ, ini Abdullah bin Mas'ud yang bertanya. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama sahabat, termasuk orang yang pasti masuk surga, dijamin, ada stempel tuh, pakai baju belakang ahlun jannah. Ya misalnya kan, kalau zaman sekarang kan kayak gitu, dia langsung pakai stempel, bukan cuman Harley Davidson, ini ahlul jannah. Oh, Abu Bakar, oh lihat tuh ahlul jannah, Umar gitu. Nah ini sudah pasti dia. Tapi kenapa orang yang alim berilmu seperti Ibnu Mas'ud pasti masuk surga itu nggak ngarang-ngarang gitu?
Harus nanya, Nabi gimana sih caranya? Ya kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud dan sahabat tahu yang namanya sholawat, yang namanya zikir itu ibadah. Ibadah itu harus ada tuntunannya. Versinya yang paling bagus itu sholawat Ibrahimiyah. Qul ya Abdullah bin Mas'ud, qul ya bin Mas'ud, ucapkan wahai Mas'ud, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu versi yang paling bagus, hadisnya yang paling sahih. Ya, hadisnya yang paling sahih. Nah, kita bacalah di dalam azan seperti itu. Wah, bisa dijamin langsung datang orang sekampung. Ya, digebukin orang sekampung. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang sifatnya itu ibadah. Kalau ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu seyogianya dan semestinya kita cuman mengikuti pola yang diajarkan kepada Nabi kepada sahabat, ya kan? Nabi kepada sahabat, jangan merubah lafaz, jangan menambah, jangan mengurangi, itu aja. Ya, jadi pernah satu kali saya tambahin, ada salah satu zikir, kata Nabi, jadikan zikir itu penutup zikir tidurmu. Jadi supaya engkau akan meninggal di atas fitrah tauhid, diselamatkan oleh Allah SWT. Apa itu? Jadi kan banyak tuh, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, macam-macam kan? Ya. Nah, yang penutup ditutup dengan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'altu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzal wa bi nabiyyika allazi arsal. Jadikan ini penutupmu. Kalau engkau meninggal, ya karena kan kita nggak tahu, jangan-jangan nggak bangun lagi. Kalau engkau meninggal di atas fitrah, ya fitrah, ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ini jadikan. Ada sahabat yang berusaha untuk menghafal, terus setoran kepada Nabi, ya Rasulullah dengerin dong, bener nggak anak baca? Ya udah baca, dia baca. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi wa fawwadtu amri ilaik wa ja'altu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka ilaik amantu bi kitabika anzal. Nah, di sini dia bacanya wa bi rasulikal ladzi arsal. Padahal diksi dari Nabi wa bi nabiyyikal ladzi arsal. Jadi aku beriman, kalau diartikan amantu bi kitabika ladzi anzal, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsal. Dan aku juga beriman kepada nabi yang engkau utus. Itu diksi dari Nabi. Ini sahabat kebelibet, dia tak sengaja dia rubah dari nabi menjadi rasul. Wa bi rasulikal ladzi arsal, aku beriman kepada rasul yang kau utus. Jangan salah. Yang benar wa bi nabiyyikal ladzi arsal. Yang benar engkau baca aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kalau kita pikir-pikir pakai akal, bagusan mana nabi atau rasul? Rasul kan? Rasul kan? Iya. Tapi kenapa nabi nggak boleh? Kenapa coba? Iya, dari sananya gitu. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Kenapa kok nggak dikasih baroah, nggak dikasih bismillah? Biar matching, biar keren, pas gitu. Bismillah, bismillah, bismillah. Lo kok nggak ada? Kasih aja sekalian biar keren. Kan bagus baca bismillah. Tapi kenapa sahabat tidak berani tulis di situ? Karena kami dengar bolak-balik kalau Nabi baca nggak baca bismillah. Nabi juga bolak-balik, Nabi malaikat Jibril baca nggak baca bismillah. Karena mereka, jadi kalau sahabat itu setoran satu sama lain, kadang-kadang setoran kepada Nabi, Nabi setoran kepada malaikat Jibril, ya kan? Namanya tadarus itu. Jadi coba baca, dengerin sama malaikat Jibril, ya kan? Mungkin kalau bisa kelihatan, mungkin malaikat Jibril kayak gini nih. Salah. Misalnya kan untuk mengingatkan malaikat Jibril dari Allah SWT. Nah, malaikat Jibril kan juga baca, dia bacanya gini. Bolak-balik saya dengar malaikat Jibril enggak baca bismillah sebelum baroah. Ya udah, saya juga sama gitu. Nah, ini juga
bolak-balik saya dapat diksinya wabi nabi kalazi alsat, bukan bi rasul. Padahal kalau dipikir-pikir rasul itu lebih bagus daripada nabi. Kenapa? Karena setiap rasul pasti nabi, tapi belum tentu nabi dia rasul, ya kan? Nah, artinya apa? Yang namanya zikir, yang namanya apa, udah deh, versinya seperti apa ikutin, jangan ditambah, jangan dikurangin, jangan dirubah gitu. Walaupun sepertinya lebih bagus, jangan. Apa kata sahabat? Banyak sekali sahabat yang bilang, ittabi'u wa la tabtadi'u, faqul itu, ikutin aja, jangan ngarang, jangan ditambahin, jangan dikurangin, jangan dirubah, udah ikutin aja, selamat, pasti selamat. Ya, seperti itu. Jelas ya? Ya. Cukup mungkin ya. Tapi kita tutup dengan doa qaul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.